Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Prasetyo. Saya dengan NIM 431. Saya dari kelas Praktikum Sistem Akuntansi kelas A dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan membuat database karyawan menggunakan Microsoft Access. Langkah pertama adalah kita akan share screen terlebih dahulu. Kita pertama akan memilih blank database, kemudian kita pilih create. Langkah pertama kita akan membuat tabel karyawan dan ID gaji. Pertama adalah tabel karyawan yang isinya ada NIK dengan data type number, kemudian ada nama dengan data type text, kemudian ada tanggal lahir dengan data type date and time, kemudian ada jenis kelamin dengan data type text, kemudian ada alamat dengan data type text juga, kemudian ada jabatan dengan data kemudian ada jabatan dengan data type text juga, kemudian ada foto dengan data type attachment. Kemudian kita simpan. Kemudian kita akan membuat tabel ID gaji. Kita view, yang kita ubah menjadi ID gaji. Untuk field name pertama, kita pilih ID gaji dengan data type number. Yang kedua ada tanggal transaksi dengan data type date and time. Yang ketiga ada NIK dengan data type number. Kemudian ada gaji pokok dengan data type currency. Yang ketiga ada tunjangan dengan data type currency. Kemudian ada insentif dengan data type currency. Kemudian ada potongan dengan data type currency. Kemudian ada PPh 21 dengan data type currency. Di NIK ini kita rubah lookup-nya menjadi combo box. Kemudian kita simpan terlebih dahulu. Kemudian kita buka ID gaji kembali dengan desain view, lalu rubah lookup combo box. Kemudian kita rubah row sort-nya. Kita tambahkan ID gaji dan karyawan. Lalu kita pilih field-nya menjadi NIK dengan tabel karyawan. Yang kedua, nama dengan tabel karyawan. Yang ketiga ada ID gaji. Dengan tabel gaji. Kita centang untuk tabel ID gaji. Kemudian kita save, kemudian kita close. Selanjutnya kita akan membuat form karyawan dan ID gaji. Yang pertama kita membuat form untuk karyawan. Kemudian kita desain view, kita rapikan, kita rubah headline-nya menjadi form input karyawan. Dan kita rapikan detail dan form foldernya. Kita upload terlebih dahulu, kemudian kita remove layout, kemudian kita rapikan.
agar ukurannya sama. Kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian kita akan merubah background-nya agar menjadi lebih menarik. Kemudian kita edit font-nya akan menjadi lebih terang dengan berubah dengan warna hitam. Kemudian kita akan menambahkan beberapa button dengan cara klik desain, kemudian tambahkan button. Button pertama adalah go to previous record. Button kedua ada simpan data, record operation, kemudian add new record, tambah data. Button ketiga ada hapus data. Button keempat ada save data. Terus menjadi simpan. Button terakhir ada go to next record. Kemudian kita akan rapikan menjadi tabular. Kemudian kita save dengan nama form input karyawan. Kemudian kita akan membuat form ID gaji. Dengan cara kita aktifkan ID gaji, kemudian kita pilih form. Kemudian sama seperti tadi kita akan merapikannya dengan cara desain view. Kemudian kita rapikan, kita rubah nama menjadi form ID gaji. Kemudian kita rapikan detailnya seperti tadi. Remove layout, kemudian kita rapikan panjangnya akan menjadi lebih rapi. Untuk NIK-nya ini kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita
pilih add existing fields, kemudian kita tarik NIK ke sini. Kemudian kita rubah backgroundnya juga sama seperti tadi dengan cara property sheet. Kemudian kita rubah backcolor menjadi warna yang diinginkan. Kita rubah warna fontnya juga akan menjadi lebih jelas. Kemudian kita tambahkan button seperti tadi. Pertama ada go to previews. Yang button kedua ada tambah data. Yang ketiga ada hapus data. Yang keempat ada simpan data. Dan untuk button terakhir ada go to next record. Kemudian kita rapikan dengan cara di stack. Kemudian kita simpan dengan nama form ID gaji karyawan. Kita close. Kemudian kita akan mengisi form ID gaji karyawan dan form import karyawan terlebih dahulu. Yang pertama adalah data karyawan pertama. Kita tambahkan foto. Kemudian kita simpan, kita tambahkan data karyawan yang lainnya.
kemudian kita isi form ID gaji karyawan.
Selanjutnya kita akan membuat query design. Yang pertama kita aktifkan dulu ID gaji, kemudian kita pilih query design, kemudian kita tambahkan ID gaji dan karyawan. Kemudian kita isi field pertama adalah nick dengan tabel nama karyawan. Yang kedua ada nama dengan tabel karyawan. Yang ketiga ada ID gaji dengan tabel gaji. Yang keempat ada tunjangan dengan tabel ID gaji. Yang kelima ada insentif dengan tabel ID gaji. Yang selanjutnya adalah potongan dengan tabel ID gaji. Yang selanjutnya adalah PPh 21 dengan tabel gaji. Kemudian yang selanjutnya adalah kita build, kemudian kita masukkan rumus yaitu gaji bersih. Titik 2 kurung buka, kita masukkan gaji pokok, kita tambah dengan tunjangan, kita tambah dengan insentif, kita kurang dengan potongan, kita kurang kembali dengan PPh 21. Kemudian kita oke. Kemudian kita save dengan nama query gaji. Kemudian kita close. Kemudian kita buka. Kemudian kan masih gaji masih belum keluar. Berarti kita close, kemudian kita desain view kembali. Kita lihat apakah ada yang salah pada rumus yang kita masukkan tadi. Masukkan build-nya kembali. Kedua, gaji pokok tambah tunjangan ditambah insentif, kemudian dikurang potongan, dikurang lagi PPh 21,
kemudian kita simpan, kemudian kita close, kita buka query gaji kembali. Apakah gaji B-nya sudah keluar atau belum? Belum. Tadi rumusnya ada yang salah dengan rumusnya. Kita close, kita kembali dari gajinya. Lah, sudah keluar. Selanjutnya kita akan membuat slip gaji karyawan dengan cara query gaji kita report, kemudian kita desain view. Maaf, kita close terlebih dahulu. Kita buka query gaji, kemudian kita close kembali, kemudian kita desain view. Maaf. Kita report, kemudian kita lihat apakah ada yang salah pada rumusnya, kemudian kita desain view, kita rubah headline menjadi slip gaji karyawan, kemudian kita edit tag header-nya. Figurnya kita isi hanya dengan nick, kemudian nama, kemudian ID gaji, detailnya kita pindah, nick-nya, nama, kemudian ID gajinya, kemudian untuk detailnya gaji pokok kita pindah, tunjangan, insentif, potongan, PPh 21, dan gaji bersih. Kita pindah juga. Kita rapikan lebarnya juga. Agar sama. Kemudian kita luruskan dengan cara kita stick kemudian kita beri garis dengan menu desain, kemudian kita beri garis,
kita format, kemudian kita pilih outline-nya yang agak tebal, agak terlihat. Kemudian kita beri garis juga pada detailnya. Untuk ID gaji, kita pilih rata kiri, tunjangan juga, gaji pokok, tunjangan, intensif, potongan, dan PPh, serta gaji bersih kita pilih rata kiri. Kemudian kita rubah background-nya agar menjadi lebih menarik. Kemudian kita rubah tulisannya akan menjadi tebal. Kemudian kita akan memberi tanda tangan dengan cara kita add exciting page, kemudian kita pilih nama, kita tarik ke bawah. Kemudian kita hapus yang sebelah kiri, kemudian kita rapikan, pilih rata tengah, kemudian kita pilih zip file menjadi transparan, kemudian kita tambahkan juga desain. Kita hapus sebelah kiri, kita rapikan ke tengah, namanya kita lebarkan, kita rubah onbound ini menjadi penerima. Kita ratakan tengah. Kita ubah fil juga menjadi transparan. Setelah itu kita save dengan slip gaji karyawan. Kemudian kita save, kita close, kita buka, jadinya kan seperti ini. Ini disambung-sambung. Kita akan menyetak slip gaji dengan cara kita buka from ID gaji karyawan, kemudian kita desain view, kemudian kita tambahkan button, kita cancel, kemudian kita rubah katanya menjadi cetak, kemudian kita build event, pilih makro builder, kemudian kita pilih open report, kemudian report name-nya kita rubah menjadi slip gaji karyawan, kemudian untuk view-nya kita rubah menjadi print preview, kemudian untuk where condition-nya kita masukkan rumus, yaitu kurung buka ID gaji, sama dengan kurung buka kembali form, tanda seru, kurung buka kembali form ID gaji karyawan, kurung ID gaji, kurung buka, kemudian tanda seru, kurung buka ID gaji, kemudian kita save. Kemudian kita rapikan dulu
menjadi stacked, kemudian kita save, kemudian kita close, kita coba apakah catnya berhasil atau tidak. Dan tidak keluar, berarti kita coba dengan rumusnya. Kita akan review kembali, kemudian kita hapus, kemudian kita masukkan kembali, kita pilih cetak, kita build event, kemudian pilih macro builder, kemudian pilih open report. Kemudian report name-nya kita ubah menjadi slip gaji karyawan. Untuk view-nya kita ubah menjadi print preview. Well condition-nya kita masukkan rumusnya ID gaji. Sama dengan form tanda seru, kemudian from ID gaji karyawan, tanda seru kembali, kita pilih ID gaji, kemudian kita save. Close, kemudian kita save, kemudian kita close kembali, kita buka, dan keluar. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai slip gaji karyawan ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.